Pada zaman dahulu, di desa Lamreh, di kawasan Aceh Besar, keadaan penduduknya sangat miskin. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Pada zaman dahulu, di desa Lamreh, di kawasan Aceh Besar, keadaan penduduknya sangat miskin. Kehidupan masyarakatnya tergantung dari hasil laut. Di desa tersebut tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki. Anak itu bernama Amat atau Amat Ramanyang. Amat kecil termasuk anak yang pandai dan patuh pada orang tuanya. Ayahnya telah meninggal. Amat dan ibunya hidup sangat miskin. Setiap hari mereka memungut kerang di pinggir pantai. Sesekali Amat ikut perahu nelayan di kampungnya. Pada suatu hari Amat termenung di pinggir pantai. Memikirkan masa depan ia dan ibunya. Ia berencana merantau ke negeri seberang. Namun ia tak tega meninggalkan ibunya yang sudah tua tinggal sendirian di kampung. Pada suatu malam Amat kecil mulai gelisah. Dan ia menemui ibunya yang sedang merebus ubi di dapur. "Mak, bolehkah Amat pergi merantau ke negeri seberang? Siapa tahu aku mendapat nasib baik di sana. Dan bisa meringankan beban ibu nantinya," kata Amat pada ibunya. "Alahainya, lon katuhanyo. Hai anak, so semano manyat lon menya mate," kata ibu Amat. Namun Amat meyakinkan ibunya bahwa ia akan menjemput ibunya bila ia sukses kelak dan akan membawa ibu bersamanya. Mendengar penjelasan Amat, akhirnya ibu Amat pun merestui kepergian Amat untuk merantau. Keesokan harinya ibu mengantarkan dan dengan berat hati melepas kepergian Amat untuk merantau. "Hana trep lon jak haimak, si gegelon wu jak sawemak, jak nek beselamat, doa yang nabak ma. Berijang kawo menyelon saket." Sesampai di perantauan, setiap hari Amat bekerja keras. Harapannya hanya satu. Ia ingin berhasil dan sukses. Sementara itu, di kampung Lamreh, ibunda Amat semakin tua. Tubuhnya semakin lemah dan sakit-sakitan. "Ya Tuhanku, berikan anakku nasib yang baik dan mudahkan rezekinya. Befet kulet mangat aso. Amat lon sidrone beri bekaya." Doa ibu Amat setiap kali salat. Tuhan menjawab doa ibu Amat. Tuhan memberikan kesuksesan kepada Amat. Namun ia sangat sibuk, sehingga tak sempat kirim kabar. Apalagi pulang menjenguk ibunya. Berita Amat telah kaya raya menghibur hati sang ibu. Tapi kerinduan seorang ibu akan kedatangan anak satu-satunya seringkali membuatnya sedih. "Kawo Amat ngatajak raule bak jerat ya kau." Ibu Amat menggigau pada suatu malam. Rupanya kerinduan putranya telah memuncak. Sedangkan jauh di perantauan, tuan di tempat Amat bekerja bersimpati kepada Amat karena akhlak dan budi pekerti si Amat serta kerja kerasnya, sehingga tuan tersebut menjodohkan si Amat dengan anak semata wayangnya yang cantik jelita. Sepanjang malam doa ibu Amat terus berkumandang. Desiran angin Selat Malaka adalah saksi yang setia. "Ya Rabbi, berikan anakku kehidupan yang bahagia. Beri kesempatan hamba bertemu dengannya. Ya Tuhan, sekali saja sebelum aku mati, pertemukanlah aku dengan anakku itu." Kini ibu Amat sakit parah. Telah beberapa Jumat ia tak keluar rumah. Makanan sekedarnya ia peroleh dari belah kasihan tetangga. Sepanjang hari ia menyebut agam panggilan kesayangan untuk Amat. "Ya Rabbi, antarkan anakku pulang sebelum aku mati. Gam kawo lajulon karap tro ajai. Ka intat manyet lon ujerat. Han jitubit nyawong lon. Sigolong kawokah." Suatu pagi kampung Lamreh gempar. Ada 7 kapal besar merapat di pantai Krung Raya. Kapal-kapal milik Amat itu membawa kain, barang pecah belah, dan makanan. Kabar itu segera sampai ke telinga ibunya. "Kru semangat, katro kau, anakmu tua," teriak ibunya. "Sakit yang sekian lama sirna.
Tubuh yang lemah lunglai berubah menjadi gagah. Cinta ibu dan penghormatan kepada tamu mengalir deras, sehingga membangunkan sel-sel tubuh yang hampir mati. Ibu amat masak makanan kesukaan putranya, yaitu kuahon murong, bo manok siblah, tinggai breu mirasikai lem gaca. Ibu amat kemudian mengantarkan makanan tersebut ke tepi pantai. Dengan sisa suaranya, ia memanggil putranya, "Amat, Amat anakku. Akhirnya kau pulang juga nak." Tapi Amat tak peduli. Perasaannya malu jika istrinya yang cantik jelita berjumpa dengan sang ibu yang tua bangka dan miskin papa. "Aku tak punya ibu setua kamu. Ibuku dulu cantik dan masih muda. Siapa kamu hai orang tua bangka, yang tak tahu diri, mengaku pula sebagai ibuku, tak tahu malu. Tak usahlah berharap hartaku yang banyak. Kamu perempuan tua bangka yang tak berguna." Terhenyak lunglai mendengar suara melengking dari kapal. Dengan gemetar ibu amat berdoa, "Ya Tuhan, berlakukanlah kehendakmu. Perlihatkan bahwa engkau lebih kaya dari siapapun. Tunjukkanlah kuasamu ya Rabi atas anakku yang durhaka. Aku sudah rela." Seketika badai mengamuk. Hujan dan petir bersahutan. Alam Selat Malaka gemetar mendengar doa ibu yang putus asa. Halilintar menyambar bak naga. Semua orang berlari menyelamatkan diri. Langit pun redup seakan menangis. Menjelang azan maghrib, langit kembali terang. Penduduk kampung terheran melihat kapal-kapal si Amat berubah menjadi batu karang. Di ujung teluk,